Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas sudah warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit ada masalah ini Bu. Jadi Iya. ya ginilah. Iya, saya juga ini Bu Vicky ada apa ya kemarin kok menghubungi saya? Mungkin ada sesuatu yang mau dibicarakan. Iya Ya, betul sekali Mbak mungkin Rita. ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, saya itu ya Bu ya, berarti selama 3 hari ini ya, kalau saat pembelajaran itu ada satu anak itu namanya Adit, itu siswa saya kelas 6 ya Bu. Nah itu kalau saat pembelajaran itu lesu, tidak bersemangat. Saya perhatikan lagi, besoknya kayak gitu lagi. Sampai hari ini pun masih tetap seperti itu. Jadi kan saya memiliki pikiran, ada apa ini sama Adit itu ya? Kok 3 hari ini kok lesu, tidak bersemangat seperti itu ketika mengikuti pembelajaran gitu loh Bu Anita. Oh gitu ya. Berarti dalam pembelajaran di kelas, Bu Vicky menemukan bahwa ada salah satu muridnya Bu Vicky yang merasa berbeda dengan yang lain karena dia mungkin kelihatan lesu, tidak bersemangat ketika belajar, kemudian ya yang jelas itu mengganggu pembelajarannya Bu Vicky ya Bu ya. Iya pasti Kemudian Bu. ya. Terus Bu Vicky, maaf sebelumnya dari pembicaraan yang akan kita lakukan kali ini, boleh tidak saya bertanya, kira-kira harapan dari Bu Vicky itu apa dalam pembicaraan kita ini? Saya berharap setidaknya karena saya ini adalah guru ya Bu ya. Guru itu kan orang tua ketika di sekolah. Melihat anak-anak kok lesu, tidak bersemangat, apalagi sampai berhari-hari itu rasanya ingin membantu, ingin membantu menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya gitu loh Bu. Ya, kalau melihat dari apa yang dibicarakan Bu Vicky, ada anak yang letih, lesu, tidak bersemangat ketika pembelajaran. Apakah memang sebelumnya dia seperti itu kesehariannya atau bagaimana Ibu? Tidak Bu, anaknya pintar, aktif. Kalau ketika pembelajaran selalu aktif lah dalam mengikuti pembelajaran. Kalau ada yang tidak paham selalu bertanya, ya. Terus, nah ini berarti 3 hari ini Bu berubah dia. Kayaknya kok lesu, kurang bersemangat. Kalau ditanya, kenapa Mas Adit kok tidak seperti biasanya? Enggak apa-apa Bu, saya cuma mengantuk. Enggak apa-apa Bu, saya cuma lemas kayak gitu Bu. Oh gitu, berarti hanya mungkin dalam beberapa hari ini saja Bu ya? Iya, dalam beberapa hari ini. Nah, kalau dalam pembelajaran seperti biasanya, anak-anak yang cenderung diam, kemudian malas atau motivasi belajarnya rendah, itu memang hanya anak tersebut atau memang ada banyak Ibu di kelas tersebut, di kelas yang Ibu ajar itu? Kalau rata-rata untuk karena siswa saya 7 ya Bu ya, rata-rata semuanya ya kalau untuk semuanya kan pembelajaran sih alhamdulillah semangat ya Bu ya, semangat, tidak ada yang lesu. Lah ini Adit ini 3 hari ini yang membuat saya akhirnya juga ketika mengajar pun ikut-ikut tidak bersemangat. Ada apa sebenarnya? Apakah yang saya ajarkan itu sudah bosan buatnya, metode atau media yang saya berikan buat Adit ini sudah membuat dia bosan apa gimana? Apa ada masalah dengan keluarga? Saya kan masih bertanya-tanya ini dalam pikiran saya, kira-kira ada beban apa sih itu anak itu gitu. Iya. Dari yang tadi diceritakan oleh Bu Vicky kan berarti kan Bu Vicky ingin suasana kelasnya itu berbeda seperti yang Ibu harapkan. Nah, kondisi atau suasana kelas yang seperti apa yang Ibu harapkan berdasarkan apa yang terjadi beberapa hari ini? Iya, saya ingin ya semuanya aktif lah dalam pembelajaran, fokus ketika saya menjelaskan, kemudian anak-anak antusias mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat ya Bu ya, sehingga kan apa yang saya jelaskan dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik ya Bu. Gitu Bu Anita. Ya, berarti yang
Bu Vicky inginkan itu kondisi suasana kelasnya yang itu nyaman. anak-anak benar-benar aktif ya, benar-benar Iya. aktif. Kemudian mereka itu fokus mendengarkan pembelajaran, Nyaman, kemudian aman, antusiasme bahagia. juga, kemudian semangat. Nah, Iya. Vicky, berarti dari apa yang Ibu Vicky tadi sampaikan, harapannya Bu Vicky, keinginannya Bu Vicky, kira-kira indikator anak itu antusias, anak itu fokus, anak itu aktif dalam pembelajaran, semangat, indikatornya kira-kira apa menurut Bu Vicky? Indikatornya ya anak itu ketika saya mengajar ya apa ya Bu ya, tidak aktif dalam pembelajaran. Ketika dia aktif kan, ketika dia aktif terus apa yang saya jelaskan merespon gitu ya Bu ya, berarti tandanya kan anak itu fokus, tandanya anak itu bersemangat ya, seperti itu Bu Anita. Ya, berarti indikator yang bisa kita lihat dari pembelajaran di kelasnya Bu Vicky antara lain anak itu aktif ya. Anak Iya. aktif berarti itu sudah mencerminkan bahwa anak itu sudah mengikuti pembelajaran, mereka sudah aktif gitu nggak? Terus Bu Vicky berarti selama pembelajaran kemarin yang sudah Bu Vicky laksanakan di kelas, kalau dari skala 1 sampai skala 10 di posisi mana Bu Vicky sekarang? Kalau dari adanya masalah ini, saya merasa saya masih dalam untuk skalanya masih dalam angka 5 Bu. Posisi Angka angka 5 ya. 5, iya. Kira-kira bisa mencapai posisi skala 10 mboten Bu? 9 lah Bu. Yang ingin saya tingkatkan sampai angka 9 dulu. Iya. Ya. Iya. Kalau 10 kok kayaknya ya Agak belum berat. bisa, karena dalam diri saya masih ada kekurangan, jadi kayaknya kok belum bisa sesempurna Ya. itu. Iya. Ya. Bu Vicky, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana aksi yang Ibu ingin lakukan ke depannya seperti apa? Nah, saya punya rencana Bu Anita, setelah pulang sekolah nanti, saya ingin memanggil Adit ya, siswa saya itu ke kantor. Kemudian saya ingin berbicara secara langsung, secara terbuka, sebenarnya ada apa sih Le pada dirimu itu, ada masalah apa kok 3 hari ini kok Bu Guru lihat ada beban dalam dirinya gitu loh Bu. Nah, kalau andekan nanti ketika saya bertanya kepada Adit, itu kan rencana saya yang pertama memanggil Adit ya Bu ya, di kantor setelah pulang sekolah, kemudian kita ngobrol, berbincang-bincang secara terbuka, secara langsung ya Bu. Lah, kalau andai kan nanti dalam pembicaraan itu adalah masalahnya adalah kepada orang tua atau keluarga, rencana yang kedua adalah saya akan memanggil orang tuanya ke sekolah. Kalau andai kan orang tuanya nanti tidak bisa datang, saya meluangkan waktu untuk datang langsung ke rumahnya. Nah, kalau terus saya mengajak orang tua tersebut, orang tua Adit ya, untuk bekerja sama mengembalikan keceriaan Adit kembali, mengembalikan semangat yang dimiliki Adit ketika dalam pembelajaran seperti biasanya. Nah, untuk rencana yang ketiga, jika masalahnya adalah dalam diri saya sebagai seorang guru, di mana Adit sudah bosan dengan metode atau media yang saya berikan ketika dalam pembelajaran, nah itu saya akan mencoba untuk memberikan metode atau media yang lebih menarik, yang lebih kreatif, yang lebih memberikan motivasi kepada Adit untuk lebih ceria, lebih merasa nyaman dan bahagia ketika mengikuti pembelajaran. Itu Bu, rencana saya. Itu rencana yang ingin Bu Vicky laksanakan ke depan ya. Yang saya tangkap tadi dari pembicaraan apa yang disampaikan oleh Bu Vicky ingin salah satu rencananya adalah memanggil si anak. Yang dimiliki Adit ketika dalam pembelajaran seperti biasanya. Nah, untuk rencana yang ketiga, jika masalahnya adalah dalam diri saya sebagai seorang guru, di mana Adit sudah bosan dengan metode atau media yang saya berikan ketika dalam pembelajaran, nah itu saya akan mencoba untuk memberikan metode atau media yang lebih menarik, yang lebih kreatif, yang lebih
memberikan motivasi kepada Adit untuk lebih ceria, lebih merasa nyaman dan bahagia ketika mengikuti pembelajaran. Itu Bu, rencana Ya, saya. itu rencana yang ingin Bu Vicky laksanakan ke depan ya. Yang saya tangkap tadi dari pembicaraan apa yang disampaikan oleh Bu Vicky ingin salah satu rencananya adalah memanggil si anak mungkin tatap muka ya, biar Bu Vicky itu tahu permasalahan yang sebenarnya itu apa. Kemudian rencana kedua tadi adalah memanggil orang tua mungkin dengan home visit atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga berarti semacam refleksi diri di pembelajaran Bu Vicky ya. Mungkin dengan meningkatkan kompetensi diri, mungkin dengan strategi dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan kompetensi atau media pembelajaran Vicky, saya yakin Bu Vicky mengajar di kelas ngapunten di kelas 6. Berapa? 6 ya. Saya yakin tidak hanya sekali 2 kali. Tahun kemarin juga Ibu mengajar di kelas tersebut meskipun anak-anak yang berbeda. Iya. Nah, pengalaman yang Bu Vicky sudah terapkan sebelumnya untuk membangkitkan motivasi anak, fokus anak, biar mereka itu lebih semangat. Mungkin Bu Vicky punya pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Punya. Kadang kalau anak merasa bosan, saya ajak mereka bermain sambil belajar. Ya. Selain itu kadang saya ajak mereka belajar di luar sekolah, di lingkungan sekitar sekolah langsung, kayak contohnya seperti kalau andaikan pada pembelajaran lingkungan hidup ya Bu ya. Nah itu saya ajak langsung keluar untuk melihat di lingkungan sekitar itu bagaimana. Nah seperti itu biasanya yang saya lakukan agar anak tidak bosan. Dan karena kan kalau di kelas terus kadang anak-anak bosan ya Bu, yang dilihat hanya tembok kanan kiri, tembok semuanya kurang leluasa ya. Nah itu cara pengalaman saya biasanya seperti itu. Nah, itu salah satu pengalaman Bu Vicky ya, berarti ketika dulu mengajar dan mengajak anak bermain sambil di luar ruangan, mungkin menikmati pemandangan baru. Nah, kalau boleh tahu Bu Vicky, kenapa Bu Vicky tidak menerapkan proses pembelajaran ini pada tahun ini? Sudah atau belum Bu mungkin? Sudah Bu, sudah menerapkan iya. Cuman mungkin ini ya memang ini kok saya bingung ini sama Adit ini 3 hari ini ada apa gitu. Ada salah satu siswa lah itu yang membuat saya kadang merasa bingung itu Bu, sudah 3 hari kok enggak ada perubahan gitu. Ya, berarti dari sekian rencana yang Ibu paparkan tadi, mulai dari memanggil si anak, kemudian memanggil orang tua, mungkin home visit, atau mungkin dengan meningkatkan kompetensi dirinya Bu Vicky, kira-kira dari 3 rencana itu menurut Bu Vicky mana dulu yang akan Ibu laksanakan? Yang akan saya laksanakan pertama pastinya adalah titik permasalahannya, yaitu Aditnya akan saya panggil terlebih dahulu ke kantor setelah pulang sekolah, kemudian saya dan Adit mengobrol secara langsung, terus menanyakan titik permasalahan yang dimiliki Adit itu sebenarnya dalam 3 hari ini tuh ada apa sih gitu Bu. Itu berarti yang nanti rencana yang akan Ibu yang akan Ibu laksanakan ya, dengan memanggil si anak. Kemudian kira-kira nanti ketika Ibu Vicky sudah memanggil si Adit, kira-kira nanti Bu Vicky akan menghadapi hambatan tidak atau rintangan ke depannya? Ya, hambatannya pasti ada ya Bu ya. Contohnya seperti kalau andikan kadang kan tadi saya memanggil orang tua itu ya, kalau andikan masalahnya kepada orang tua itu hambatan saya. Kadang orang tua untuk di tempat saya itu mereka kurang ya Bu ya. Ya kalau saya panggil ke sekolahan kadang tidak datang, jadi ya memang hambatan saya karena aslinya posisinya saya itu waktunya untuk meluangkan waktu ke rumah orang tua secara langsung itu agak sulit ya Bu ya, apalagi ini di daerah pegunungan yang dimana rumahnya itu di atas, sulit untuk ya. Nah, itu Bu. Itu berarti termasuk salah satu hambatannya ya Ibu ya. Jadi hambatannya mungkin dari anaknya ya, kalau ketika dipanggil tadi seperti Ibu Vicky bilang
si anak mungkin bisa terbuka menceritakan Iya. permasalahannya. Tadi hambatan yang kedua ketika orang tua, mungkin orang tua juga karena posisi di pegunungan, juga waktu Bu Vicky juga yang belum tentu punya waktu, termasuk salah satu hambatan yang Ibu akan hadapi ya. Kemudian dari hambatan-hambatan itu kira-kira rencananya strategi untuk menyelesaikan hambatan itu seperti apa? Untuk menyelesaikan hambatan itu ya berarti mau tidak mau saya harus meluangkan waktu ya Bu ya, benar-benar meluangkan waktu, mencari kesempatan untuk mendatangi rumah Adit agar bisa ketemu dengan orang tuanya gitu loh Bu. Iya. Kemudian setelah apa yang Ibu lakukan, rencana, kemudian strategi yang akan Ibu lakukan kalau ada hambatan tersebut, ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya ya, Adit bisa semangat lagi ketika dalam pembelajaran, bisa aktif seperti tadinya, aktif dalam pembelajaran gitu loh Bu. Bisa ya ceria lagi di kelas, fokus dalam mengikuti pembelajaran itu Bu. Iya, itu berarti tolak ukur keberhasilan yang nanti akan Ibu capai dalam pelaksanaan rencana aksi ya. Mungkin anak semakin bersemangat, semakin fokus, ya semakin termotivasi. Kemudian Ibu untuk berikutnya kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana ini dari tindak rencana aksi ini? Komitmen saya karena saya sebagai guru, kalau ada masalah pada murid saya, bagaimanapun saya akan membantu menyelesaikannya sampai masalah itu selesai, karena bagaimanapun kalau ada salah satu murid yang bermasalah di kelas itu juga kita sebagai guru memberikan pembelajaran pun kan juga tidak bisa sepenuhnya, terus juga ya selain itu anak-anak yang lain pun pasti otomatis juga ikut terganggu gitu loh Bu. Jadi ya komitmen saya akan selalu membantu anak, karena bagaimanapun guru harus memberikan pembelajaran yang baik pada murid. Jadi nantinya ingin menciptakan biar pembelajaran itu bisa nyaman, aman dan bahagia, bermakna bagi murid itu sendiri. Ya, ya. Luar biasa Bu komitmennya. Semangat Bu Vicky ya. Kemudian kalau boleh tahu, kalau yang namanya manusia kan kadang kita lupa. Kalau boleh tahu ada tidak seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu, mengingatkan Ibu dalam rangka pelaksanaan rencana aksi ini? Yang mengingatkan saya akan berkomunikasi dengan teman saya ya Bu, yang di belakang meja, teman kerja yang di belakang meja, di meja saya ya. Saya akan ngobrol untuk mengingatkan, Bu, nanti tolong saya diingatkan ya jam 11.50 sebelum pulang agar saya bisa memanggil Adit ke kantor untuk ngobrol bersama. Selain itu saya juga akan memasang alarm pada HP saya Bu, biar tidak lupa ya. Itu. Jadi itu ya, Bu Vicky berusaha untuk mengingatkan seseorang yang bisa Ibu andalkan pada hari bekerja. Selain itu HP, alarm HP ya. Ayo laksanakan tugas. Betul. Bu Vicky, setelah kita beberapa lama ini berbincang seperti ini, sekarang bagaimana perasaan Bu Vicky? Apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita? Alhamdulillah dari perbincangan ini saya mendapatkan pencerahan ya Bu ya. Tadinya saya bingung ya, gimana ya ini kok ada satu murid yang membuat saya terhambat untuk memberikan pembelajaran yang bermakna.
Bagaimana caranya agar anak ini bisa ceria kembali, bisa bersemangat kembali? Alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Bu Anita, saya memperoleh solusinya, memperoleh strategi lah, rencana apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa lakukan agar masalah yang ada pada anak didik saya ini bisa terselesaikan gitu Bu. Iya, Vicky, untuk pertemuan selanjutnya, berarti perbincangan selanjutnya, saya tunggu untuk mengetahui perkembangan yang sudah Ibu laksanakan di kelas, terutama itu. Nah, saya tunggu untuk perbincangan berikutnya biar kita sama-sama tahu untuk perkembangan anak tersebut. Iya, iya Bu. Ya, Ya, siap, saya siap. kira ya, Vicky ya. Iya, cukup ya. Semoga yang kita lakukan hari ini, perbincangan kita itu bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi murid kita, mungkin bagi rekan kerja kita juga. Pokoknya tetap semangat Ya, untuk semangat Bu, belajar semangat. dan belajar. Iya. Tetap semangat untuk mengajar.